langsung kinerja. Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, isu under invoicing membuat Bea Cukai mendapat sorotan tajam. Komisi 11 DPR RI mendorong reformasi pengawasan dan juga penanganan barang ilegal agar UKM terlindungi dari persaingan yang merugikan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tengah mendapat sorotan tajam menyusul temuan Menteri Keuangan terhadap celah kecurangan nilai atau under invoicing sejumlah barang ekspor dan impor. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh serta mendorong perbaikan sistem pengawasan barang ilegal. Menurutnya komitmen pimpinan Dirjen Bea Cukai akan menjadi kunci percepatan reformasi seperti yang diinginkan Menteri Keuangan dan DPR. Salah satu isu krusial yang harus segera ditangani adalah maraknya barang ilegal yang masuk ke pasar domestik. Barang ilegal itu menjadi ancaman serius bagi pelaku UKM yang saat ini tertekan oleh persaingan tidak sehat. Tidak mengatakan diganti oleh operator lain, tapi akan dirumahkan. Istilah yang beliau pakai seperti itu. Saya rasa tentu tidak gampang ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada Dirjen Bea dan Cukai, Pak Jaka Budi Utama. Ya, saya yakin Pak Jaka punya kemampuan untuk memperbaiki, ini tinggal kemauan saja kok. Kemauan saja memperbaiki bukan hanya di bea keluar, tapi juga bea masuk. Yang mencegah barang-barang yang masuk secara ilegal harus diberantas. Karena ini sangat merugikan ya UKM-UKM di dalam negeri. Ya tentu ya dikatakan gayanya Pak Purbaya kan memang menarik ya, dengan memberikan tekanan dengan gaya yang seperti itu, harapannya tentu kinerja daripada Bea dan Cukai akan jauh lebih cepat untuk melakukan perbaikan. Haris Turino mengatakan pengawasan barang masuk merupakan komitmen untuk mendukung dan melindungi pertumbuhan ekonomi dalam negeri dari praktek kecurangan. Fajar Ilhami dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 12 DPR RI menilai celah manipulasi laporan produksi Minerba dapat merugikan negara dengan kontribusi Minerba yang mencapai 117 triliun rupiah dan evaluasi total diperlukan untuk menjaga transparansi dan juga integritas. Komisi 12 DPR RI menyampaikan kekhawatiran adanya celah manipulasi pelaporan produksi mineral dan batu bara atau Minerba oleh sejumlah surveyor. Pelaporan yang tidak akurat dinilai dapat merugikan negara, sebab Minerba merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara. Kontribusi sektor Minerba per November 2025 mencapai 117 triliun rupiah. Komisi 12 mendorong evaluasi total untuk menjamin tata kelola Minerba yang lebih bersih dan transparan. Dengan kata lain, integritas lembaga surveyor harus dijaga ketat. Anggota Komisi 12 DPR RI Rohmat Ardian menegaskan peningkatan pengawasan penting dilakukan untuk memastikan proses verifikasi data tetap akuntabel dan bebas penyimpangan. Sektor mineral batubara, bahwa sektor para supplier ini punya peran yang strategis ya untuk mengamankan PNBP. Jangan sampai sekali lagi mereka kong kali kong, tidak transparan, membuat manipulasi pelaporan sehingga ujung-ujungnya negara mengalami kerugian. Maka kami mengajak, ayo hati kita merah putih, NKRI, bangun Indonesia. Indonesia membutuhkan pendapatan dari sektor mineral batubara, jangan sampai dinikmati oleh segelintir orang. Dan sekali lagi kalau ada supplier nakar, tegas kita suspend, kita putus, dan tentunya diberikan sanksi dengan tegas. Komisi 12 DPR RI berkomitmen untuk mengawal pembenahan tata niaga Minerba, sehingga kebocoran pendapatan dapat dihentikan dan penerimaan negara semakin optimal. Esa dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.
Penyaluran subsidi energi harus tepat sasaran. Komisi 11 DPR RI menekankan pengawasan ketat mulai dari verifikasi penerima hingga digitalisasi Pertamina agar BBM dan juga LPG bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Penyaluran subsidi energi perlu dilakukan secara tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Oleh karenanya, dibutuhkan pengawasan ketat mulai dari verifikasi penerima, mekanisme penjualan di SPBU dan agen LPG, hingga prosedur pengangkutan di lapangan. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Badung, Bali, anggota Komisi 11 DPR RI Didik Haryadi menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap sistem digitalisasi Pertamina Patra Niaga. Distribusi BBM dan LPG bersubsidi tidak boleh terjadi penyalahgunaan atau tersalurkan kepada yang tidak berhak. Selain itu, distribusi subsidi energi di wilayah kepulauan dan daerah terpencil kerap menimbulkan persoalan. Masyarakat nelayan sering mengalami kesulitan mendapatkan subsidi energi akibat infrastruktur dan kuota distribusi yang terbatas. Pelaksanaan di lapangan, terus kemudian eksekusi tentang penjualan, siapa yang harus menerima, contohnya harus pakai barcode, terus kemudian QR code, nah ini harus tetap diawasi. Selain itu, tadi kami juga menyoroti tentang bagaimana akses penerima manfaat dan penerima subsidi ini di pulau-pulau dan wilayah-wilayah terpencil karena aksesnya mereka ini rata-rata sulit sehingga butuh evaluasi dari kawan-kawan untuk menjangkau tempat-tempat tersebut. Selanjutnya yaitu tentang kemudahan akses untuk para nelayan. Jadi nelayan ini juga harus diberikan akses terhadap kemudahan mendapatkan solar karena kan wilayah Nusa Tenggara, Bali ini kan wilayah kepulauan yang banyak sekali nelayan di situ dan kebutuhan solar sangat besar. Data dari Destructive Fishing Watch, lebih dari 80% nelayan tradisional mengaku mengalami hambatan mendapatkan BBM bersubsidi. Padahal BBM solar berkontribusi 60-70% terhadap keberlangsungan operasional nelayan. Dari Badung, Bali, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemotongan dana bagi hasil ibarat mengurangi cahaya pada lentera pembangunan daerah, membuat langkah pemerintah setempat berjalan lebih hati-hati. Di tengah kebutuhan rakyat yang terus menanti. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Ya, Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh gitu. Agak menggigil, Gigil ya? agak flu. Oh Udah Feeling berapa? lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksi 6 bulan. Oh, semester itu ya? Semester. 1 semester udah bisa bayar UKT. Bayar SPP dulu. Iya. Bayar SPP dulu. Virus itu bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza iya gitu. juga. Tuh, batuk Dianjurkannya kayak. 1 tahun sekali. Tuh. Oh, sekali. Kan teman batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak pelepas nih. Apa tuh, Banyak Bang? tunggakan. Banyak. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, seperti aliran air yang tiba-tiba menyusut di tengah musim tanam, kebijakan pemotongan dana bagi hasil menguji daya tahan pemerintah daerah dalam menjaga layanan publik, memperkuat ekonomi lokal dan juga memenuhi kebutuhan rakyat yang kian mendesak. DPR RI terus mengawal agar aliran dana yang menjadi hak daerah kembali menguat.
demi memastikan setiap sudut negeri tetap mendapat sinar yang layak bagi kemajuan dan juga kesejahteraan bersama. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dana bagi hasil adalah bagian dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, dengan proporsi tertentu. Pengalokasian didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi untuk menyeimbangkan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Komisi 12 DPR RI menerima audiensi dari Forum Aksi Rakyat Kaltim atau Fraksi Kaltim terkait penolakan terhadap pemangkasan dana bagi hasil yang cukup besar untuk Kalimantan Timur. Dana bagi hasil adalah hak daerah, bukan pemberian. Pemotongan dana bagi hasil seharusnya tidak dilakukan secara berlebihan. Mengingat sumber daya alam yang dihasilkan dari daerah harus memberikan manfaat terhadap keberlanjutan pembangunan. Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya, mendukung penuh aspirasi dari rakyat Kaltim dengan berupaya memfasilitasi dan memperjuangkan keadilan dalam implementasi dana bagi hasil bagi daerah. Kami menerima audiensi dari fraksi Kaltim, yaitu Forum Aksi Rakyat Kaltim, yaitu terkait dengan penyampaian penolakan terhadap pemotongan dana bagi hasil. Data-data, kemudian juga situasi apa yang terjadi di Kalimantan Timur dengan segala kekurangan yang ada. Masyarakat yang diwakili oleh fraksi ini menyampaikan keprihatinan dan aspirasi bahwa sebaiknya dana bagi hasil ini jangan dilakukan pemotongan begitu besar, bahwa dana bagi hasil ini adalah hak, bukan merupakan suatu pemberian. Jadi sehingga kami sangat mengerti dan tentu kami akan memfasilitasi dan menyampaikan kembali dan memperjuangkan terkait dengan persoalan ini. Sehingga dengan hal ini kita melihat bahwa ini betul-betul dukungan secara dari hulu sampai ke hilir. Hulunya apa adalah di sektor Komisi 12 tentang pertambangan, bahwa kami menyatakan bahwa sumber daya alam yang dihasilkan dari daerah-daerah penghasil memang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk daerah itu sendiri, seperti itu. Sehingga kemudian nanti kami berharap rekan kami di Komisi 11 juga dapat menyampaikan ini kepada Menteri Keuangan, ya, Pak Purbaya, terkait dengan aspirasi tentang bagi hasil ini, daerah ini ya sebaiknya yang berkeadilan. Penurunan dana bagi hasil atau DBH migas dan cukai tembakau yang terjadi secara drastis dalam 2 tahun terakhir berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik. Anggota Komisi 11 DPR RI Anamu Awanah menyampaikan sejumlah daerah di Kalimantan mengalami keterbatasan pembiayaan pembangunan akibat turunnya transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Ia menilai daerah-daerah strategis yang berbatasan langsung dengan negara lain membutuhkan perhatian lebih besar melalui kebijakan fiskal yang adaptif. Masyarakat Kalimantan menyampaikan terhadap aspirasi penurunan dana bagi hasil yang begitu drastis. Dan dari aspirasi menyampaikan untuk adanya kebijakan yang lebih longgar karena banyak infrastruktur yang belum tertanganin. Melihat Kalimantan sangat strategis, yaitu diapit oleh 2 negara dan seterusnya. Komisi 11 memandang ini perlu untuk kita mendengarkan aspirasi tersebut dan sesuai dengan disampaikan Bapak Ketua Komisi bahwa akan disampaikan dan dibicarakan oleh kepada Menteri Keuangan. Demikian juga beberapa anggota tadi menyampaikan beberapa penyampaian rasionalitas terhadap Bapak Presiden yang baru menjabat 1 tahun kurang lebih ya, 1 tahun lebih ya, sehingga mudah-mudahan ke depan ini aspirasi lebih tertampung dengan baik. Konsistensi serta prediktabilitas transfer pusat menjadi kunci bagi daerah untuk merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. DPR RI memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti dan akan dibahas dengan Kementerian Keuangan, serta menjadi bagian dari evaluasi kebijakan dana transfer ke daerah dalam penyusunan kebijakan fiskal.
Pemirsa, Komisi 8 DPR RI menekankan pentingnya evaluasi komprehensif terhadap penanganan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Perlu dipastikan setiap langkah tanggap darurat, distribusi bantuan, dan juga pemulihan korban dilaksanakan secara tepat dan juga terkoordinasi. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kita kembali di TVR 17. Pemirsa, penguatan sistem mitigasi bencana dan juga peningkatan sinergitas di lapangan dinilai penting agar penanganan bencana ke depan menjadi lebih terukur dan juga responsif. Seperti apa evaluasi Komisi 8 terkait penanganan bencana di Sumatera? Untuk membahasnya, berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Silakan. Baik pemirsa, di tengah bencana yang tengah dialami oleh masyarakat Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Riau di sini memang, dan juga Aceh maksud kami, ini kalau kita lihat di sini adalah salah satu yang menjadi sorotan dari masyarakat adalah bagaimana penyaluran bantuan atau bansos dari pemerintah yang dinilai terkadang masih belum merata, dan juga bagaimana kadang-kadang dinilai bantuan itu masih dilakukan secara kurang etis begitu pemirsa. Dan kita akan menanyakan sebetulnya bagaimana kondisi di lapangan atau di daerah pemilihan salah seorang anggota Komisi 8 yang memang memiliki dapil di Sumatera Utara 1. Sudah bersama kami Bapak Husni. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya Pak. Ini kalau kita melihat Pak, banyak sekali sorotan di masyarakat terkait bagaimana bantuan sosial nih Pak. Bantuan sosial yang juga diberikan kepada masyarakat mungkin di daerah pemilihan Bapak ini masih banyak yang belum terjangkau oleh bantuan atau mungkin seperti apa Pak. Dan juga dilihat adalah bagaimana bansos ini diberikan tidak dengan cara yang layak begitu Pak, dengan dilempar dari helikopter. Bapak melihatnya seperti apa Pak? Apakah ada evaluasi Pak terkait bantuan sosial ini Pak? Jadi begini ya, kebetulan saya akan dapil Sumut 1, Medan, Deli Serdang, Sedang Berdagi, dan Tebing Tinggi. Itu kebetulan tidak begitu parah ya, tidak begitu parah, masih bisa jalur darat masih bisa dilalui, dan juga dalam jangka sangat pendek ya, 2-3 hari itu air rata-rata udah surut. Ya, tapi saya juga selaku Ketua Timwas Kebencanaan DPR RI kan tidak hanya boleh melihat satu sisi ya, maksudnya satu tempat saja. Ya, saya juga melihat bagaimana situasi dari 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu hari ini tingkat korban yang masih paling besar itu ada di Provinsi Aceh ya. Kemudian ada juga daerah-daerah yang terisolir, yang tidak terbuka akibat banjir bandang, akibat ada tanah longsor yang menghantam banyak jembatan-jembatan yang menjadi alat vital daripada menghubungkan satu kabupaten ke kabupaten lain terputus. Seperti yang kejadian di Aceh Tengah ya, Aceh Tengah itu dia masih bantuan tuh lewat udara. Begitu juga sebahagian di daerah Tamiang ya, itu memang lumpurnya itu sampai mencapai 2 meter. Jadi kemarin kita juga melihat ya, baik di Sumatera Utara maupun di Aceh, pendistribusian yang daerah-daerah yang begitu sulit akhirnya melewati udara ya,
Ya, tapi kalau daerah-daerah yang ada lautnya itu masih mendingan lah ya. Itu bisa dengan kapal laut ya. Api yang udara yang kemarin kita lihat memang sebahagian besar ya begitu dijatuhkan itu akhirnya banyak ya ada yang rusak lah. Baik itu sembako yang jatuh ke tanah yang pecah ataupun sembako yang tidak jatuh ke tanah, mungkin dia jatuh ke lumpur. Ada juga mungkin masuk pekarangan rumah orang dan lain sebagainya. Jadi kita mestinya dari hari ke hari ya. Saya yakin lah ya banyak pola-pola untuk makanan yang lewat udara ya mungkin kayak dikasih suatu bag keranjang besar mungkin ya atau ya langsung udah dekat baru diputus, mungkin tingkat kerusakannya lebih rendah ya. Itu kan ada pernyataan dari masyarakat ini juga pertanyaan nih, pemerintah tuh cenderung agak sedikit lambat Pak dalam memberikan bantuan sosial. Jadi ada daerah-daerah yang masih belum terjamah nih Pak oleh bantuan-bantuan distribusi itu. Nah, Komisi 8 sendiri melihat seperti apa Pak? Kalau saya melihat bukan terlambat, tapi begitu besar ya. Kita melihat sebelum banjir bandang perubahan cuaca di Sumatera, baik itu Sumatera Utara, Padang dan Aceh, kan sebelumnya terjadi yang di Pulau Jawa, Semeru, kemudian ada banjir bandang di Jawa Tengah ya kan. Jadi kita boleh katakan ini belum selesai, tiba-tiba berapa kabupaten kota yang terdampak banjir kali ini di Aceh misalnya, berapa kabupaten kota yang terdampak banjir kali ini yang terjadi di Sumatera Utara, begitu juga di Sumatera Barat. Saya melihat ya teman-teman mitra-mitra kita baik itu BNPB, Kemensos, baik itu dari Basnas, Kemenkes dan lain sebagainya, mereka sudah bekerja begitu sudah begitu maksimal. Kita terus terang ya, kita sebetulnya bangga melihat mereka, boleh dikatakan kerja hampir 24 jam itu ya, di daerah bencana, tidak ada listrik, tidak ada air bersih, kemudian tidak ada alat komunikasi dan sebagainya. Tapi kita boleh katakan mereka adalah orang-orang profesional. Tapi apakah bisa sempurna? Saya pikir sudah ya, kalau kita boleh beri penilaian itu udah cukup baik ya. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak. Pemirsa, tadi itu pembahasan kami bersama dengan Bapak Husni dari Komisi 8 DPR RI yang melihat atau mengevaluasi bagaimana penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak dari bencana di Sumatera. Dan beliau menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh para tim BNPB, tim SAR dan juga Kemensos ini juga sudah sesuai dengan aturan, dan memang mungkin masih banyak yang belum terjamah atau merasakan dampak dari bantuan dari pemerintah yang telah diberikan. Namun dipastikan nantinya ini bantuan akan dipastikan untuk bisa dirasakan dan juga merata ke seluruh bagian yang terkena bencana, dan tentunya bisa segera pulih dari bencana yang tengah terjadi menimpa Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Sekian dari saya Dadi Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Juga menggigil. Ya? Agak flu. Feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Semester itu ya? Semester. Satu semester udah bisa bayar UKT. Bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Itu bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, dianjurkannya 1 tahun sekali. Tahun sekali. Teman batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak pelepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Banyak
Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Ya, terima kasih rekan Rini dan halo apa kabar pemirsa. Kita akan membahas terkait dengan headline di media online yang terbit pada hari ini, dan di sore hari ini sudah ada berbagai informasi yang disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen terkait dengan media online yang terbit di sore hari ini. Ini yang pertama, ada pembahasan mengenai bencana Sumatera jadi momentum bangun sistem mitigasi nasional berbasis sains. Kita lihat bersama pemirsa, ini ada berbagai macam informasi yang dikeluarkan dari media online nasional, di mana Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetiva Saifuddin, menegaskan bahwa penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera membutuhkan pendekatan yang jauh lebih ilmiah, cepat dan juga terkoordinasi. Nah, riset dan teknologi dinilai penting guna memastikan setiap langkah tanggap darurat dan pemulihan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Kolaborasi BRIN dan juga Kemendikti-Santek juga merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem penanganan bencana nasional yang berbasis data dan teknologi agar masyarakat benar-benar terlindungi. Kehadiran BRIN tidak boleh berhenti pada penelitian saja, tetapi harus langsung menjawab kebutuhan masyarakat di titik terdampak. Dalam pembahasannya, Komisi 10 DPR RI di sini berkomitmen dorong untuk lahirnya regulasi yang mendukung upaya mitigasi bencana melalui riset dan juga pendidikan, sekaligus memastikan alokasi anggaran yang memadai. Dalam kebijakan pendidikan juga harus diarahkan agar mampu menyiapkan generasi yang mampu memahami resiko lingkungan dan juga memiliki kapasitas untuk menanganinya, di mana ini akan terus berulang dan tanpa prediksi. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online. Ini ada pembahasan mengenai DPR tetapkan rancangan undang-undang BPIP jadi usulan inisiatif 8 fraksi beri catatan kritis. Dalam beberapa pembahasan di media online, pemirsa, DPR RI resmi menetapkan rancangan undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai usulan inisiatif DPR. Kini penetapan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi ideologi bangsa, di mana memastikan nilai-nilai Pancasila tersebut hidup dan membumi serta relevan di tengah dinamika sosial yang cepat berubah ini pemirsa. Dalam proses tersebut, DPR RI menegaskan kembali komitmennya untuk menghadirkan payung hukum yang tidak hanya memperjelas mandat BPIP, tetapi juga menjamin bahwa di sini pembinaan ideologi dilakukan secara inklusif, edukatif, dan tidak bersifat komprehensif. Dan meskipun demikian, 8 fraksi memberikan catatan kritis ini sebagai bentuk kehati-hatian dalam merumuskan regulasi yang menyangkut ideologi negara. Dalam pembahasan, di dalam catatan itu menjadi cerminan kedewasaan berdemokrasi sekaligus pengingat bahwa setiap kebijakan harus bertumpu pada transparansi, akuntabilitas, dan juga penghormatan terhadap keberagaman.
Di dalamnya DPR RI memandang masukan dari fraksi-fraksi tersebut sebagai energi positif untuk memperkaya substansi rancangan undang-undang sehingga pada akhirnya produk legislasi yang lahir mampu memperkuat persatuan, menjawab tantangan zaman dan tetap menjaga ruang kebebasan warga negara dalam menafsirkan nilai-nilai luhur Pancasila. Baik pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini yang kita bahas mengenai bencana Sumatera yang menjadi momentum bangun sistem mitigasi nasional berbasis sains, serta membahas mengenai DPR tetapkan rancangan Undang-Undang BPIP jadi usulan inisiatif 8 fraksi beri catatan kritis. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Rini. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17. Saya Rini Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.